136 mie daging sapi untuk sajian. Kamu meminta 3 inti binatang tingkat besi untuk roti kukus yang terbuat dari tepung. Kenapa kau tidak merampokku saja? Gue tidak punya biskor. Jika lu tidak memiliki biskor, gue akan menulis IOU untuk lu, tetapi minatnya. Dengan serius, mereka yang memasuki kota untuk pertama kalinya, bahkan jika mereka pernah mendengarnya sebelumnya, sangat terkejut setelah menyaksikannya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan ungkapan tidak ada pengusaha yang tidak bermoral. Sekarang, itu ditampilkan sepenuhnya, dan tidak ada apapun di kota yang mampu dibelanjakan. Gelombang pertama orang dapat bergegas karena mereka dipaksa untuk menolak penindasan aturan alam spiral. Tidak ada waktu untuk berburu binatang. Jadi, pemandangan aneh segera muncul. Puluhan orang duduk di ruang terbuka, menatap toko roti dengan mata penuh kerinduan. Segera, kelompok orang kedua tiba. Adegan sebelumnya diputar ulang, dan mereka dikejutkan oleh konsumsi di sini. Itu sangat mahal. Seorang gadis muda mencengkeram perutnya yang keroncongan dan mendesah kesal, binatang inti gabungan kami hanya cukup untuk membeli 1 roti kukus. Apa yang harus kita lakukan? Bing King telah lulus seleksi dan juga memperoleh hak untuk memasuki alam spiral. Pada awalnya, Bing King sangat menantikannya. Dia bahkan pergi ke saudara perempuannya, Bing Mengki untuk meminta pengalaman. Bing King sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi kenyataannya sangat berbeda dari yang dia harapkan. Pertama adalah aturan mengejutkan dari alam spiral, lalu harga roti kukus yang setinggi langit. Di pasaran, sebuah biskor tingkat besi bernilai setidaknya $1.000. Namun, roti kukus di sini berharga 3 inti binatang tingkat besi. Itu lebih mahal dari emas. Bagaimana kalau, ayo beli roti kukus dulu untuk mengisi perutmu. Pemuda tampan di sampingnya langsung berkata, kita akan menahan rasa lapar sebentar lagi dan pergi berburu beberapa binatang nanti. Tidak terlalu buruk untuk makan daging bis. Yelin, lu bisa melanjutkan jika lu ingin makan. Kami tidak menganggapnya menyenangkan. Rekan satu tim Yelin langsung keberatan. Sebagian besar daging binatang itu pahit dan asam, dan orang biasa tidak bisa menelannya sama sekali. Tidak ada apapun di sini yang bisa disebut enak. Hanya ada 4 orang di tim, dan mereka semua membentuk tim sementara untuk datang ke alam spiral. Sepanjang jalan, Yelin mencoba menyenangkan Bing King berkali-kali, yang membuat 2 anggota timnya yang lain tidak puas. Bahkan sekarang, dia berusaha untuk menyenangkan Bing King dengan memberinya inti binatang untuk membeli roti kukus seukuran telapak tangan daripada membaginya dengan yang lain. Apa yang lu katakan? Yelin memasang ekspresi serius dan berkata, King adalah kekuatan tempur inti tim. Kita bisa lebih baik memburu binatang jika dia kenyang. Kedua rekan satu timnya sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau setelah mendengar apa yang dikatakan Yelin. Jika bukan karena fakta bahwa ayah Yelin adalah wakil presiden asosiasi Beastmaster, dia pasti sudah lama berselisih dengan mereka. Lupakan. Bing King menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa bahkan jika kita tidak makan. Semuanya, istirahatlah. Kami akan berburu beberapa biskor nanti. Jika kita menunggu lebih lama lagi, akan ada lebih banyak orang. Semakin banyak orang bergegas ke kota, dan agar tidak kelaparan, mereka pasti akan menyerang binatang di sekitar kota. Karena itu, hal terpenting sekarang adalah istirahat sebentar. Kemudian, Bing King dan rekan satu timnya akan segera memimpin dan membunuh para bis untuk mendapatkan inti bis mereka. Kalau begitu gue akan pergi dan menangani tubuh dulu. Salah satu anggota tim pergi. Tim Bing King tidak dapat mengekstraksi biskor. Mereka hanya bisa mengambil kepala binatang yang mereka bunuh dan membawanya ke kota, di mana mereka akan ditangani di tempat khusus. Segera, anggota tim kembali dan berkata dengan sedih, sial, dia benar-benar jahat. Dia mengekstraksi 3 biskor, dan langsung mengambil 1 sebagai komisi. Awalnya tidak banyak biskor, dan sekarang hanya tersisa 2. Hal itu sontak membuat atmosfer di tim turun drastis. Menggeram. Bing King menjadi depresi saat dia mendengar perutnya keroncongan. Duduk di tangga dengan tangan melingkari kakinya, Bing King tiba-tiba melihat sosok yang akrab namun aneh dari sudut matanya. Subai, sudah lama. Subai baru saja selesai beristirahat di penginapan dan turun untuk makan sesuatu. Subai tidak mengira saat dia melangkah keluar,
dia akan bertemu dengan Bing Qingqing yang sedang duduk di tangga di pintu masuk. Mereka tidak pernah bertemu sejak setelah peristiwa di kamp pelatihan pemuda. Tapi Bing Qingqing tidak asing dengan nama Su Bai. Di rumah, Bing He selalu menyebut nama Su Bai dan memujinya. Dia tidak tahan lagi mendengar nama Su Bai. Kamu tinggal di sini, melihat bahwa Bing Qingqing mengenal Su Bai. Seorang gadis muda dengan kuncir kuda bertanya dengan senyum pahit. Itu tidak mungkin. Harga untuk satu malam di penginapan ini sangat tinggi. Su Bai tidak menyangkal atau membenarkannya. Tapi segera setelah itu, serangkaian suara geraman menyebabkan wajah Bing Qingqing memerah. Kamu juga lapar? Ya. Bing Qingqing menganggukkan kepalanya karena malu. Saat Bing Qingqing akan pergi, Su Bai tersenyum, gue baru saja akan makan mie. Mau bergabung dengan gue? Biasanya, tidak ada yang peduli dengan semangkuk mie, tapi dalam keadaan khusus, mereka memperlakukannya berbeda. Apakah lo memiliki biskor? Semangkuk mie daging sapi berharga 2 inti binatang tingkat perunggu. Jangan berpura-pura kaya, Yelin berkata dengan dingin. Itu benar, lo akan beruntung jika memiliki 2. Meskipun pemuda lain dalam kelompok itu tidak terlalu menyukai Yelin, dia tidak bisa begitu saja melihat Bing Qingqing didekati oleh orang tak dikenal. Su Bai tersenyum menghadapi keraguan. Dia tidak peduli dengan mereka berdua, tetapi menunggu jawaban Bing Qingqing. Lagi pula, Bing Qingqing adalah putri atasannya, dan Bing He memperlakukannya dengan sangat baik di kamp militer. Terutama dalam pertempuran untuk mendukung Hao City. Bing He bahkan hampir bertengkar dengan Gulin demi Su Bai, jadi masuk akal bagi Su Bai untuk membelikan Bing Qingqing semangkuk mie. Bukankah itu akan sangat mahal? Bing Qingqing bertanya dengan hati-hati. Meskipun Bing He telah menyebut Su Bai di depannya, dia tidak membicarakan detailnya. Jadi Bing Qingqing hanya tahu bahwa Bing He sangat memikirkan Su Bai. Qingqing, apakah lu benar-benar percaya padanya? Yelin berdiri dengan agresif dan berteriak. Gue tidak tahu siapa lu, tetapi jika lu tahu apa yang baik untukmu, maka pergilah. Kalau tidak, jangan salahkan gue karena tidak sopan. Yelin, apa yang lu coba lakukan? Bing Qingqing dengan cepat menghentikan Yelin. Perkelahian pribadi dilarang di kota ini. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dikeluarkan. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Yelin tidak mau melepaskannya dan berkata dengan dingin. Gue melihatmu berdiri diam di pintu masuk alam spiral. Gue kira, lu tidak bisa bergerak, kan? Mendengar itu, pandangan kedua rekan satu tim lainnya berubah. Yelin selalu berusaha menyenangkan Bing Qingqing, tetapi karakter moralnya tidak buruk. Karena itu, dia masih anak yang bisa diandalkan. Apa hubungannya denganmu? Su Bai dengan tak berdaya mengangkat bahunya dan berkata kepada Bing Qingqing, gue akan pergi ke restoran mie di sebelah. Jika lu ingin makan, lu dipersilakan untuk bergabung dengan gue. Setelah Su Bai selesai berbicara, dia meninggalkan penginapan. Meskipun Bing Qingqing memiliki kesan yang ekstrim tentang Su Bai sebelumnya, setelah apa yang terjadi di reruntuhan, dia mengubah pendapatnya tentang Su Bai. Jadi, Bing Qingqing segera mengikuti. Melihat itu, 3 lainnya juga mengikuti di belakang Bing Qingqing karena mereka mengkhawatirkannya. HMPH, lu benar-benar tahu bagaimana harus bertindak. Mari kita lihat berapa lama lu bisa terus berakting. Yelin menolak untuk menyerah. Memang, dia lebih baik dalam berakting daripada lu. Apa yang baru saja lu katakan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pria muda itu tertawa malu dan tanpa sengaja mengatakan yang sebenarnya. 137 Perubahan sikap Yelin. Hei, apakah lu ingin makan semangkuk mie daging sapi? Lu telah bekerja sangat keras dalam perjalanan ke sini. Lu harus menghargai diri sendiri. Aku mau 2 mangkuk. 4 inti binatang kelas perunggu ditempatkan di atas meja dan bosnya sangat bersemangat. Akhirnya, beberapa pelanggan, pemilik restoran berpikir. Su Bai secara acak menemukan tempat duduk dan duduk. Segera, Bing Qingqing juga datang ke restoran. Su Bai, tidak akan terlalu mahal, kan? Bing Qingqing memandang bos yang sibuk itu dan merasa sedikit malu. Bahkan jika seseorang memiliki cukup biskor untuk makan mie, banyak yang tidak akan memilih untuk boros dan boros. Lagi pula, hasil akhir akan didasarkan pada level dan jumlah inti binatang, jadi seseorang harus hemat. Aku baik-baik saja. Su Bai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mari makan. Jika lu ingin membunuh lebih banyak binatang, lu tidak bisa bertarung dengan perut kosong.
Terima kasih. Bing King akhirnya mengungkapkan senyuman dan berkata dengan lembut. Gue mendengar bahwa lu telah memasuki legiun ke-9 dari ayah, dan dia berkata lu telah melakukannya dengan baik. Lu harus dapat segera naik ke prajurit kelas D. Subai tersenyum, kalau begitu bukankah itu menurunkan pangkat bukannya mempromosikan? Hah? Maksudmu? Bing King tercengang, lalu ekspresinya berubah bingung saat dia bertanya. Ya, gue sudah menjadi prajurit kelas C sekarang. Identitas seorang prajurit tidak perlu ditutup-tutupi, jadi Subai tidak akan menyembunyikan apapun. Bing King sedikit terkejut setelah mendengar itu dari Subai. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang masih berada di kamp pelatihan pemuda akan membuat lompatan besar dalam waktu singkat beberapa bulan, benar-benar meninggalkannya. Bing King berbeda dari saudara perempuannya, Bing Mengki. Dia mengikuti keinginannya sendiri dan bergabung dengan Legiun ke-9. Bing King tidak mengandalkan identitas ayahnya untuk mendapatkan kamar tambahan. Sebaliknya, dia mengembara ke militer sendirian. Oleh karena itu, dia masih seorang prajurit kelas D. Setelah keheningan singkat, Yelin masuk ke toko bersama dua rekan satu timnya. Pemilik restoran sedang membuat mie tanpa berhenti langsung dari panci. Namun, Yelin mengira ini hanya akting. Dia segera maju dan mengejek, "Nak, jangan berpikir lu bisa membodohiku dengan trikmu. Yang lu lakukan hanyalah menghabiskan sejumlah uang untuk menyuap pemilik restoran, bukan? Kamu cukup pandai membayangkan sesuatu." Subai menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan kemudian menunggu dengan tenang. Segera, aroma kaldu sup memenuhi udara, dan rasanya yang enak membuat semua orang ngiler. Ini dia, 2 mangkuk mie. Pemilik restoran menyajikan mie di atas meja dan berkata dengan sangat gembira. Lu pelanggan pertamaku hari ini, jadi gue akan memberimu daging ekstra. Gali, terima kasih. Apa yang harus berterima kasih? Seharusnya gue yang berterima kasih padamu. Ekspresi bosnya kaya, dan sudut mulutnya mau tidak mau terangkat. Biskor yang lu bayar bahkan lebih lengkap daripada yang ada di kota yang berurusan dengan mereka. Mereka bernilai banyak uang. Menambahkan mie tidak dikenai biaya. Jika lu butuh sesuatu, beritahu gue. Gue akan memastikan lu mendapatkannya dengan benar. Bos bersenandung sedikit saat dia pergi, merasa sangat bahagia. Yelin dan yang lainnya, yang duduk di meja lain, tercengang. Dia sepertinya benar-benar memiliki biskor. Mungkinkah dia didatangkan dari luar? Pria muda di tim itu merenung. Mustahil. Ada pemeriksaan ketat ketika kami masuk. Gadis muda itu balas dengan wajah penuh iri, meneteskan air liur dari sudut mulutnya. Di meja, Subai dan Bing King mulai makan. Itu adalah mie sederhana, tetapi mereka merasa sangat enak. Namun, dalam kelangkaan alam spiral ini, bahkan makanan lezat pun biasa-biasa saja. Yelin, sepertinya lu telah bertemu dengan orang yang tangguh. Gadis dengan kuncir kuda berkata dengan bercanda. Pria muda itu terlihat cukup tampan dan murah hati. Wajah Yelin menjadi pucat. Dia menjadi gila, mencoba menangkap jejak penipuan Subai. Namun, itu semua sia-sia. Saat itu, Subai tiba-tiba berbalik dan berkata kepada yang lain, kalian pasti lapar setelah hari yang panjang. Jangan khawatir tentang itu. Gue akan mentraktirmu mie. Benar-benar, pemuda dan gadis muda itu sangat lapar sehingga mereka berhalusinasi. Baru setelah Subai mengeluarkan 4 inti binatang kelas perunggu dari ruang binatang, yang lain bangkit dan duduk dengan penuh semangat. Hei, maaf karena bersikap picik sebelumnya. Ini dia, tampan. 2 mangkuk mie baru disajikan, dan mereka berdua melahap makanannya. Yelin tercengang di tempat. Itu bukan karena Subai boros atau boros, tetapi Bing King masih memikirkan rekan satu timnya, jadi dia bertanya apakah dia bisa berbagi mie dengan mereka. Dia jelas kelaparan, tapi dia masih ingat rekan satu timnya. Dengan mengingat hal itu, Subai secara alami tidak akan pelit. Dia langsung mengeluarkan 4 biskor. Adapun Yelin yang tersisa, Subai tidak peduli dengannya. Bagaimanapun, dia adalah tuan rumah, bukan pemboros yang harus meminta orang lain untuk makan. Terserah Yelin apakah dia ingin bergabung dengan mereka atau tidak. Beberapa dari mereka makan mie dengan meriah, dan kebisingan di luar jalan naik turun. Yelin mencengkeram perutnya, wajahnya pucat. Meneguk. Di meja Subai, mereka telah menghabiskan mie putaran ketiga mereka dan semua orang tampak puas. Mereka mengira jika mereka melewatkan makan,
mereka harus menunggu sampai besok malam untuk makan berikutnya. Itu pun jika situasinya lancar. Jika tidak berjalan dengan baik, mereka akan mendapatkan sangat sedikit besok. Apakah itu untuk tim atau untuk individu, konsekuensinya terbukti dengan sendirinya. Yelin berusaha sekuat tenaga dan melangkah maju. Yelin, apa yang lu coba lakukan? Anggota tim muda itu berpikir ada yang tidak beres dan dengan cepat berdiri untuk menghentikan Yelin. Namun, detik berikutnya, Yelin berkata dengan getir, Subai, gue mengakui bahwa gue sombong. Gue brengsek. Sebagai putra wakil presiden Asosiasi Bassmaster, Yelin akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Namun, karena pendidikan keluarganya yang baik, karakter Yelin sangat lurus. Banyak tetua sangat memuji Yelin. Namun, Yelin telah jatuh cinta pada Bing Qingqing pada pandangan pertama, dan dia telah dibutakan oleh cinta untuk sementara waktu. Selain itu, kemunculan lawan jenis yang tiba-tiba membuatnya sedikit ekstrim, yang berujung pada sikap buruk. Subai terkejut. Jadi, lu bersiap untuk... Aku minta maaf dengan sungguh-sungguh. Gue akan mengirimkan 1000 kata besok pagi. Tidak, surat permintaan maaf sepanjang 3000 kata. Yelin berkata dengan tulus. Mulut Subai berkedut seolah dia melihat monster. Kami semua sudah dewasa, tapi dia masih menulis surat refleksi diri. Pikir Subai. Terlihat bahwa Yelin seperti kebanyakan orang di sini, sekuntum bunga di rumah kaca. Dia dilindungi terlalu baik dan terlalu nyaman oleh para tetua. Tidak perlu surat refleksi diri. Kami semua dari Los Monstaria. Tidak perlu seformal itu. Subai mengeluarkan 2 biskor tingkat perunggu, meletakkannya di atas meja, dan memesan semangkuk mie baru. Dia kemudian bangkit dan meninggalkan restoran mie setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bing Qingqing dan yang lainnya. Aku sedikit tersentuh. Qingqing, lu harus memperkenalkan orang ini kepadaku. Kata gadis kuncir kuda. Yelin, lu harus belajar lebih banyak. Lihatlah betapa murah hatinya dia. Dia bahkan tidak repot-repot berdebat denganmu. Kata pemuda itu. Aku mengerti. Yelin menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tidak lagi dibesar-besarkan seperti sebelumnya, dan dia lebih tenang. Yelin mengingat keadaan buruknya sendiri dan dia kagum pada Subai. 138 perampokan gagal dan malahan dirampok. Meninggalkan restoran mie, Subai berjalan ke pintu keluar kota dan siap melanjutkan perjalanannya di alam spiral. Malam tidak bisa disia-siakan. Ada banyak binatang yang dipindahkan pada malam hari, jadi ini saat yang tepat untuk memburu mereka. Sebagian besar Bassmaster akan memilih untuk terus berburu bis di malam hari karena mereka telah membuang-buang waktu di siang hari dan tidak mendapatkan cukup bis skor. Namun, tidak lama setelah dia keluar dari kota, Subai tiba-tiba berbalik dan kembali. Subai telah lama berlatih di Met 6 Puncak. Dia telah mengembangkan kemampuan anti-deteksi dan melihat sekelompok orang bersembunyi di kegelapan dan mengamatinya. Tidak peduli apa alasannya, Subai berpikir lebih baik mundur dulu. Mengapa orang itu kembali? Mungkinkah dia menemukan kita? Zhang mengerutkan kening dan bertanya. Jika dia benar-benar melakukannya, gue khawatir tidak ada kesempatan untuk malam ini. Mendengar itu, anggota tim lainnya mengerutkan kening dan sedikit putus asa. Aku masih menunggu untuk makan enak. Sekarang gue kedinginan dan lapar. Apa yang harus gue lakukan? Tubuhku lengket, sangat gatal. Aku juga ingin mandi dengan nyaman, tapi gue tidak punya pilihan. Gue bahkan tidak mampu untuk minum air di sini. Aku sangat merindukan tempat tidurku yang besar dan makanan panas. Ketika gue melihat anak itu makan mie, gue hampir berlari ke arahnya dan berlutut untuk meminta sesuap. Lihat dirimu. Kau tidak berguna. Teng Yuan, apa yang harus kita lakukan? Semua orang menggerutu tanpa henti. Mereka tidak tahan lagi setelah hari yang panjang. Sebagian besar dari mereka telah menjalani kehidupan yang nyaman sejak mereka masih muda. Selain pelatihan yang diperlukan, mereka tidak pernah merasakan sakitnya tidur di alam liar. Lupakan, kami akan bertindak besok, kata Teng Yuan sambil berpikir. Itu benar. Tidak akan terlambat untuk bergerak setelah dia gemuk. Zhang mengangguk. Yang lain mengira mereka bisa beristirahat, tetapi mereka tidak mengharapkan pemimpin mereka mengusulkan rencana untuk keluar dan berburu. Seketika, terdengar ratapan dan tangisan. Sial, gue masih harus berlari beberapa mil untuk bertarung. Gue lelah.
Ketika pria itu keluar, kita akan bertarung dengan baik. Memang, gue harus melampiaskan amarahku. Hanya memikirkan kita mendapatkan begitu banyak biskor, gue yakin gue akan tertawa bahkan dalam mimpiku. Saat kedua kelompok orang itu berbicara, mereka mulai membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Setelah Zhang dan Teng Yuan membahas tempat pertemuan besok, mereka berpisah. Setelah semua orang pergi, sosok diam-diam muncul. Itu adalah Su Bai dalam keadaan tak terlihat. Jadi ini kalian. Lu benar-benar datang untukku. Su Bai mengenal kedua tim ini. Dia juga mengerti apa yang dimaksud dengan sekelompok orang. Mereka ingin memanfaatkan situasi dan mencuri hadiah tantangan peringkat A Su Bai. Karena itu masalahnya, Su Bai tidak perlu menahan diri lagi. Dia secara acak memilih tim kecil dan segera mengikuti mereka. Di hutan belantara yang gelap gulita, obor yang menyilaukan terlihat di mana-mana. Para Beastmaster yang tidak memiliki biskor untuk dibelanjakan terus-menerus bertarung. Kelompok itu berjalan di hutan belantara, tetapi mereka tidak menemukan target sama sekali. Aku tidak tahan lagi, gue terlalu lelah, gue ingin istirahat. Kakiku mati rasa sehingga gue tidak bisa merasakan apa-apa. Ini semua salah anak itu. Itu benar. Jika kita tidak tiba-tiba mundur, kita mungkin sudah minum anggur dan daging panggang. Apa yang bisa kita lakukan? Dia bahkan tidak mau keluar. Semua orang kehabisan akal, dan Zhang bahkan lebih tidak berdaya. Meskipun binatang sering muncul di tengah malam, mereka lebih berhati-hati daripada di siang hari dan pandai bersembunyi. Tahan saja. Uji coba ini sangat penting, kata Zhang. Kita akan mendapatkan beberapa biskor terlebih dahulu, mengisi perut kita, dan kemudian kita akan mencari anak itu untuk menyelesaikan skor. Baiklah, itu benar, semuanya. Ayo bekerja lebih keras. Anggota tim menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Begitu mereka selesai berbicara, sesosok besar tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Seekor beruang. Setelah barisan depan melihatnya dengan jelas, mereka langsung bersemangat. Kapten, kita punya target. Ini adalah berita bagus. Mereka khawatir tidak dapat menemukan target, tetapi pada akhirnya, target telah mengantarkan dirinya sendiri ke pintu mereka. Namun, ketika anggota tim garda depan melihatnya dengan hati-hati, dia berkata, itu tidak benar. Kenapa sepertinya ada orang lain? Lihat dengan jelas. Ada seseorang. Kamu akan tahu ketika lu lebih dekat. Zhang memanggil binatangnya dan memimpin tim untuk mendekati area tersebut. Mengapa lu menghalangi jalan kami? Di malam hari, awan tebal dan kabut membuat mereka tidak bisa melihat penampilan satu sama lain dengan jelas. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyelidiki terlebih dahulu. Berhenti, gue merampokmu. Hah? Zhang agak bingung. Belum lama ini, Zhang berencana merampok seseorang. Tetapi sekarang dia benar-benar dirampok. Itu benar-benar konyol. Beraninya kau merampok kami. Gue pikir lu bosan hidup. Merampok gue, kami akan merampokmu juga. Zhang berteriak dengan marah. Dengan itu, Zhang segera menyuruh tim memasuki mode pertempuran. Mereka menembus awan kabut dan menyerbu ke depan. Saat jarak antara mereka kurang dari 3 meter, barisan depan terdepan tiba-tiba mengerem. Kapten, Tet ada. Cepat dan katakan itu. Lihat, kamu benar-benar sampah. Zhang memarahi dan berjalan ke depan tim. Kemudian, tubuhnya menegang dan ekspresinya menjadi rumit. Dia tidak akan pernah melupakan wajah itu, bahkan dalam mimpinya sekalipun. Itu adalah Su Bai, yang dia pikirkan. Yang lain juga bangga dan ingin melihat siapa yang begitu buta, tetapi mereka tercengang saat melihat Su Bai. Penampilan apa itu? Lu tampaknya tidak menyambut gue. Gue pikir kalian sangat merindukanku. Su Bai terkekeh. Apa yang lu katakan? Lu pasti salah dengar. Zhang menjelaskan dan menelan ludah. Dia memang memiliki beberapa pemikiran, tetapi dia pasti tidak berani mengatakannya dengan lantang. Lagi pula, Su Bai bisa menyelesaikan tantangan areng dalam sekejap, dan kekuatannya tak terduga. Kedua tim memiliki sekitar belasan orang, jadi mereka masih bisa menang dengan angka. Tapi sekarang, mereka telah dipisahkan dari tim Teng Yuan. Mereka harus membayar harga untuk menjatuhkan Su Bai. Perampokan tidak sesederhana kelihatannya. Tapi, Zhang lebih khawatir karena Su Bai sepertinya sudah mengetahui rencana kedua tim. Aku percaya lu. Su Bai mengangguk. Zhang menghela nafas lega dan tertawa.
kalau begitu kami tidak akan mengganggumu lagi. Kami masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi kami akan pergi dulu. Tunggu, masih ada yang lain. Apa itu? Aku merampokmu. Semua orang terdiam. Ekspresi Zhang berubah drastis. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, apa maksudmu? Apakah lu mencoba untuk menyakiti kami? Itu benar. Subai terus terang dan tidak berusaha menyembunyikan tujuannya. Dengan lambaian tangan Subai, Bearen langsung meraung penuh dengan niat bertarung dan menyerbu ke arah kerumunan. Wajah Zhang ganas saat dia berteriak, bajingan, lu benar-benar berpikir kami mudah untuk diganggu. Saudara-saudara, ayo pergi. Itu benar. Beraninya lu menjadi begitu sombong ketika lu sendirian. Biarkan beruang gemukku menjepitnya. Aku akan menjadi kaya. Anggota parti memanggil bis masing-masing dan menargetkan Bearen. Pada saat yang sama, Subai duduk di belakang dan berkata, Bearen, akhiri pertempuran dengan cepat, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Ketika Zhang dan yang lainnya mendengar itu, mereka sangat marah. 139 hancurkan seseorang dimulai dengan semangatnya. Cabi Bear mengalahkannya. Atas perintah Beastmaster, Cabi Bear, yang tingginya satu kepala tetapi 2 kali lebih tebal dari Bearen, menerkam seperti bola besi. Kekuatan tempur Cabi Bear tidak seperti penampilannya. Itu sangat kuat. Dengan berat lebih dari 500 kg, jika seseorang terkena itu, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan kehilangan lapisan kulitnya. Mengaum. Saat keduanya bersentuhan, Bearen membanting telapak tangannya ke tanah untuk melepaskan Thunder Fury. Petir mengalir ke tanah dan mengunci Cabi Bear, menyebabkan tubuhnya menjadi kaku dan gerakannya melambat. Detik berikutnya, telapak tangan Bearen hancur. Cabi Bear menangis kesakitan dan jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Bagaimana mungkin? Beastmaster of the Cabi Bear dipenuhi dengan keputusasaan. Cabi Bear dikalahkan dalam sekejap. Ketika yang lain melihat itu, jantung mereka berdetak kencang. Kekuatan Cabi Bear jelas merupakan salah satu yang terbaik di antara mereka, dan bahkan tidak bertahan 2 langkah melawan Bearen. Jangan takut, kalian semua, dituntut. Zhang berteriak dengan ekspresi ganas. Dengan itu, Zhang memimpin dan menyerang Bearen dengan base-nya. Namun, Zhang's beast bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Bearen. Ketika serangan binatang Zhang mendarat di armor petir Bearen, itu hanya meninggalkan bekas putih. Detik berikutnya, kaki Bearen mencengkeram bagian vital beast. Setelah mengangkat beast, Bearen membantingnya ke tanah, menyebabkannya kehilangan kesadaran seketika. Anggota tim lainnya melihat situasinya dan dengan cepat datang untuk membantu Zhang, tetapi mereka bukan tandingan Bearen. Koordinasi serangan dan taktik seorang Beastmaster terganggu oleh kekuatan Bearen dan tidak memiliki cara untuk menyerang. Beastmaster di sekitarnya hanya bisa menyaksikan beast mereka terluka parah. Jangan! Bearen menginjak kepala singa. Beastmaster buru-buru berteriak, gue menyerah. Jangan bunuh singa emasku. Bearen tidak tergerak setelah mendengar itu dan Subai tidak mengatakan apa-apa. Melihat binatangnya dalam bahaya, Beastmaster menggertakkan giginya dan mengeluarkan kubus logam yang menyerupai dadu dari sakunya, berteriak, keluar dari alam spiral. Dalam sekejap, Beastmaster dan base-nya berubah menjadi bayangan, menghilang dari tempat mereka berada. Wajah orang lain berubah pucat. Itu adalah alat teleportasi yang diberikan kepada peserta spiral realm. Selama mereka dalam bahaya dan nyawa mereka dipertaruhkan, mereka dapat mengucapkan kata-kata dan dipindahkan dari alam spiral. Para Beastmaster yang bisa memasuki persidangan adalah semua talenta luar biasa dari generasi muda kota-kota besar. Para petinggi secara alami tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia. Itulah mengapa itu dibuat khusus oleh Beastmaster tipe spasial untuk digunakan oleh para peserta percobaan. Orang-orang yang tersisa tidak ingin dipaksa keluar, jadi mereka hanya bisa memusatkan perhatian pada kapten mereka, Zhang. Namun, Zhang memegangi base-nya yang terluka parah dan wajahnya pucat. Subai tidak mengasihani Zhang. Adegan itu sunyi. Zhang mengerti apa yang dimaksud Subai. Tim hampir musnah dan tidak punya keinginan untuk bertarung. Zhang hanya bisa mengeluarkan kubus logam dan berteriak, keluar dari alam spiral. Masih ada beberapa orang yang tersisa. Melihat pemimpin mereka telah pergi, meskipun mereka tidak mau, mereka semua meninggalkan alam spiral satu persatu. Hanya ada satu orang yang tersisa.
Karena bisnya bertipe support, dia tidak terluka. Maaf, gue salah. Tolong biarkan gue pergi. Pria itu berlutut di tanah dan berkata dengan nada terisak. Tidak mudah bagi gue untuk mendapatkan kualifikasi ini. Jika gue tersingkir seperti ini, gue tidak akan memiliki wajah dengan wajah orang tua dan tuan gue. Aku memiliki latar belakang biasa dan tubuh gue lemah sejak gue masih muda. Untuk merawat tubuhku, orang tuaku. Pria itu berlutut di tanah dan bergumam, mencoba menggerakkan Subai dengan takdirnya yang tragis. Orang bisa mengatakan bahwa keinginannya untuk hidup sangat kuat. Cukup, gue melihat lu bersungguh-sungguh. Gue akan membiarkanmu hidup. Subai tersenyum tak berdaya. Terima kasih. Mulai sekarang, gue tidak akan pernah melakukan sesuatu yang licik. Pria itu menangis bahagia. Dia bangkit dari tanah dan pergi dengan tergesa-gesa bersama binatangnya. Pria itu takut Subai akan mengingkari kata-katanya pada detik berikutnya. Nyatanya, Subai tidak pernah berniat membunuh mereka semua. Namun, Subai tidak menyangka bahwa sebagian besar dari mereka akan menyerah dengan tegas karena binatang mereka terluka parah dan mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melanjutkan persidangan. Ada sekelompok orang lain. Subai menyeringai. Alasan utama dia melepaskan satu orang adalah untuk meletakkan dasar untuk apa yang akan datang, yaitu untuk memungkinkan tim Teng Yuan menerima berita. Tim Zhang sebenarnya tidak lemah. Di antara semua peserta uji coba, mereka berada di atas rata-rata. Jadi, jika berita ini menyebar, pasti akan membuat Teng Yuan ketakutan dan gelisah. Subai menginginkan hasil ini, dan itu juga sesuatu yang dia pelajari dari militer. Saat menghancurkan seseorang, mulailah dengan pikirannya. Lebih dari 6 jam kemudian, Teng Yuan membawa kumpulan pertama mayat bis kembali ke kota kecil. Dia siap mengisi kembali perbekalannya dan beristirahat sebentar. Tiba-tiba, dia melihat seseorang duduk sendirian di tangga atap. Bukankah itu rekan satu tim Zhang? Teng Yuan, memanfaatkan waktu luangnya, melangkah maju dan bertanya, apa yang terjadi pada Zhang dan yang lainnya? Bukankah mereka mengundangmu? Mendengar suara Teng Yuan, pria itu mengangkat wajahnya yang pucat dan mengejutkan Teng Yuan. Itu sangat gelap sehingga tidak ada bedanya dengan melihat hantu. Mereka semua sudah pergi. Mereka meninggalkan. Kemana dia pergi? Kenapa dia tidak mengajakmu? Mereka telah meninggalkan alam spiral. Mengapa? Zhang tidak mengerti mengapa yang lain meninggalkan alam spiral tanpa alasan. Hehe, pria itu memaksakan senyum dan memberitahu Teng Yuan semuanya setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Seluruh proses dijelaskan dengan jelas. Apalagi ketika pria itu menambahkan banyak detail pada deskripsi BRN. Teng Yuan sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi sedikit pucat, dan itu benar-benar berubah menjadi warna yang sama dengan pria itu. Lalu apa yang kita lakukan? Tidak, bagaimana dia tahu? Teng Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah banyak berpikir, Teng Yuan menghilangkan kemungkinan tahi lalat. Kedua tim berasal dari kota besar yang sama, dan Zhang serta Teng Yuan adalah kenalan lama, meskipun mereka tidak pernah berhubungan baik. Tapi mereka semua berada di pihak yang sama, berjuang untuk kota mereka. Anggota tim lainnya juga sama. Mereka tidak akan mengkhianati anggota tim mereka sendiri untuk kesenangan sesaat. Jadi tidak ada alasan sama sekali. Dia mungkin tidak tahu kita ada di sini, kan? Teng Yuan menelan ludahnya dan bertanya dengan gugup. Aku tidak tahu. Kemudian, Teng Yuan memberitahu rekan satu timnya apa yang telah terjadi, dan seluruh tim menjadi gempar. Bagaimana mungkin? Zhang dan yang lainnya sebenarnya dikalahkan oleh satu orang. Siapa pria itu? Apakah kita menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kita miliki? Apa yang harus kita lakukan, Kapten? Jangan gugup. Teng Yuan mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir. Mungkin dia tidak tahu bahwa kita berada di pihak yang sama dengan Zhang. Selama ini, kita harus menghindari kontak dengannya. Kita harus berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan kita tidak tahu apa-apa. Baiklah, kurasa itu satu-satunya cara. Semua orang khawatir dan kehilangan mood untuk berburu bis untuk sementara waktu. Namun pada saat itu, seseorang tiba-tiba berlari dan terengah-engah. Dia berkata, haha dia ada di sini. Siapa di sini? Dia yang mengalahkan Zhang dan timnya. Bab 140 tekanan tak terlihat. Saat itu pukul 3 pagi, dan angin dingin bertiup. Jalanan di kota kecil itu masih sangat ramai. Sebagian besar orang baru saja kembali dari berburu binatang.
Tidak mudah bagi seseorang untuk makan semangkuk makanan panas. Di restoran yang ramai, semua orang membicarakan hal-hal sepele yang terjadi hari ini. Tiba-tiba, seseorang berbisik kepada orang-orang di sekitar mereka, "Pernahkah lu mendengar? Sebuah tim dari kota utara telah tersingkir. Aku tidak pernah mendengarnya. Kamu harus berhati-hati terhadap seorang pria bernama Subai. Dia menakuti seluruh tim sendirian dan mereka meninggalkan alam spiral bahkan tanpa menggunakan tangannya." Berita eksplosif itu langsung menarik perhatian orang lain. Dengan cepat menyebar ke seluruh kota. Dan itu menjadi semakin jahat, dari yang begitu ditakuti oleh Subai sehingga dia bahkan tidak berani melawan, hingga Subai digambarkan sebagai orang jahat yang melakukan segala jenis kejahatan. Karena itu, ketika Bing King dan yang lainnya bergegas kembali ke kota kecil, mereka tercengang dengan apa yang mereka dengar. "Omong kosong, pernahkah lu melihat Subai sebelumnya? Beraninya kau menyebarkan desas-desus seperti itu." Yelin segera berteriak. Yelin telah banyak berubah sejak dia menerima semangkuk mie dari Subai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Yelin telah menjadi penggemar kecil Subai. Semua orang segera mengangguk dan berkata, "Benar, benar. Kita seharusnya tidak berbicara besar. Bagaimana jika kita menyinggung Subai? Lalu apa yang harus kita lakukan?" Yelin memperhatikan bahwa dia tidak bisa membujuk yang lain, dan dia menjadi cemas dan marah. Tiba-tiba, seseorang berkata bahwa Subai telah kembali. Segera, sekelompok orang bergegas keluar. Mereka ingin melihat wajah seperti apa yang disebut orang jahat. "Itu banyak orang," kata Subai. Di pintu masuk kota, Subai memandangi kerumunan padat yang mengelilingi daerah itu. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya dan memasuki kota. Itu Subai. Dia cukup tampan. Dia tidak seperti apa yang mereka katakan tentang dia yang ganas, kekar, dan mampu membunuh banteng dengan satu pukulan. Kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jika lu memiliki kemampuan, pergi dan provokasi dia. Aku tidak berani. Kenapa dia kembali? Aku dengar dia sedang mencari musuh. Kerumunan sedang berdiskusi dan mengikuti Subai dengan ketakutan. Segera, mereka tiba di jalan. Mata Subai berubah dan dia melihat Teng Yuan dan yang lainnya. Begitu Teng Yuan melihat Subai, Teng Yuan menjadi tegang. Subai tidak berhenti karena dia masih bergerak maju perlahan, dan tim Teng Yuan kebetulan berada di ujung jalan. "Ada yang tidak beres. Dia datang untuk kita." Teng Yuan menggertakkan giginya dan berkata. Anggota tim lainnya langsung panik. "Kapten, apa yang harus kita lakukan? Dia seseorang yang bahkan bisa dengan mudah menghajar tim Zhang. Sudah berakhir, sudah berakhir. Siapa yang membocorkan rencananya? Apakah sudah terlambat untuk berlutut dan mengakui kesalahanmu sekarang? Kapten, cepat pikirkan sesuatu. Dia mengawasi kita. Dia pasti tahu bahwa kita bersama Zhang." Sudah selesai. Teng Yuan gelisah melihat anggota timnya yang tidak berguna, meskipun dia membenci mereka. Subai semakin dekat dan dekat. Jantung Teng Yuan berdetak lebih cepat dan lebih cepat seolah-olah akan meledak kapan saja. "Oh ya, pertempuran dilarang di kota." Tiba-tiba, salah satu anggota tim berteriak, "Selama kita masih di kota, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada kita." Kata-kata ini seperti setetes embun dari langit. Ini membuat Teng Yuan benar-benar meletakkan batu besar yang tergantung di dadanya. "Tapi apakah kita hanya diizinkan tinggal di kota sampai persidangan berakhir?" Seseorang mengejek. Semua orang terdiam setelah mendengar itu. Tidak ada yang lebih putus asa dari itu. Mereka tidak bisa menang melawan Subai. Subai tidak hanya dapat dengan cepat melewati tantangan peringkat A, tetapi dia juga dapat memusnahkan tim Zhang, yang tidak lebih lemah dari mereka. Subai semakin dekat dan semakin dekat ketika jarak mereka kurang dari 10 meter. Hati seluruh tim berada di tenggorokan mereka. Tiba-tiba, Subai memberi mereka senyuman aneh dan pergi tanpa melihat ke belakang. Itu menakutkan. Teng Yuan mencengkeram dadanya, terengah-engah. Yang lain sangat gugup hingga kaki mereka gemetar. Seluruh proses terasa seperti bertahun-tahun bagi mereka. Dia tidak melakukan apapun. Dia harus peduli tentang aturan kota. Tapi kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Teng Yuan menyatakan. Kita harus mengirim seseorang untuk berbicara dengannya tentang sikapnya. Kami harus meminta maaf jika itu tidak berhasil. Saat itu, wajah tidak sepenting persidangan. Pentingnya uji coba alam spiral, yang diadakan setiap 5 tahun sekali,
ke kota utama terbukti dengan sendirinya. Uji coba akan memutuskan distribusi sumber daya untuk kota-kota besar selama 5 tahun ke depan. Jika mereka tersingkir karena masalah memalukan seperti itu, masa depan mereka akan suram. Itu benar, kita harus mengirim seseorang. Cheng, pergilah. Mengapa? Gue tidak pergi. Aku pasti tidak akan pergi. Gue tidak datang dengan ide perampokan. Apa maksudmu? Lu hanya akan menyangkal semuanya. Berhenti bicara omong kosong dan cepat buat keputusan. Diam, mengapa lu bertengkar karena masalah kecil seperti itu? Temukan saja seseorang yang bukan salah satu dari kita dan pergilah. Teng Yuan dengan marah menegur. Itu ide yang bagus. Cheng segera meminta seseorang untuk datang. Yelin yang baru saja tiba. Teng Yuan langsung menjejalkan 3 inti bis tingkat perunggu ke tangan Yelin dan berkata, "Hei, bantu gue." Itu hanya pertanyaan, tidak ada masalah sama sekali. Kemudian, Teng Yuan mengatakan semua yang ingin dia tanyakan. Yelin tidak menolak dan bertanya, "Apakah kalian pernah menyinggung perasaannya?" "Kenapa lu menanyakan itu? Aku harus bertanya kepada kalian sebelum gue bisa bertanya padanya." "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, cukup dapatkan beberapa informasi." Teng Yuan memaksakan senyum. Yelin mengangguk sambil berpikir, lalu berbalik dan pergi. Selama proses menunggu, semua orang cemas dan gelisah. Segera, Yelin, yang telah lama mereka tunggu, bergegas kembali. "Kalian tidak melihatnya. Su Bai benar-benar luar biasa." "Apa maksudmu?" Dia mengeluarkan setumpuk mayat bis dari bis space, membuat orang-orang yang menghitung menjadi sangat sibuk. Sungguh orang yang baik dan pemandangan yang spektakuler. Wajah Teng Yuan menjadi gelap dan dia mendesak, "Apakah lu sudah menemukan sesuatu tentang masalah yang gue minta untuk lu tanyakan?" "Ya, kalau begitu cepat dan katakan." Teng Yuan cemas seperti semut di wajan panas dan tidak bisa mendengar apapun. Yelin terbatuk, lalu memasang ekspresi dingin dan berkata, "Jawaban yang dia berikan padaku adalah, jika lu memiliki kemampuan, keluarlah dan coba." Teng Yuan langsung duduk di tanah, matanya kosong. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Anggota tim lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tahu parahnya situasi. Menyinggung lawan yang begitu kuat tidak diragukan lagi adalah hukuman mati. Kota utara mereka hanyalah sebuah kota kecil. Mereka tidak memiliki sekutu yang dapat diandalkan, dan mereka tidak memiliki bala bantuan yang dapat membalas dendam. Kasihan. Yelin berdiri di samping dan terkekeh. Lu bisa berlutut dan memohon pada Su Bai. Mungkin dia akan membiarkanmu hidup. Benar-benar. Teng Yuan buru-buru bertanya, seolah-olah dia sedang menggenggam sedotan penyelamat. "Aku hanya menggoda kalian, hahaha." Setelah dia selesai berbicara, Yelin tertawa dan pergi, meninggalkan sekelompok orang yang menggertakkan gigi karena marah. Belakangan, beberapa orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tim Teng Yuan menghilang dari jalan satu persatu dan diteleportasi keluar dari alam spiral.